Selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam pelajaran kita pada hari ini, ilmu pengetahuan alam. Anak-anak kami, apa kabar semua? Tentu semuanya sehat-sehat, bukan? Bagaimana pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu? Apakah kalian bisa menyimak? Sudah bisa mengerti? Nah, Ibu harap kalian pelajari itu dengan baik-baik. Anak-anak Ibu, pada hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan paku-pakuan, dan lumut. Anak-anak kami, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimanakah proses terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji, yaitu yang kita sebut dengan pembuahan ganda. Kenapa dikatakan pembuahan ganda? Karena inti sperma 2 kali membuahi, yaitu yang pertama membuahi ovum dan yang kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimanakah tumbuhan berbiji terbuka gimnosperma itu melakukan perkembangbiakan. Nah, pernahkah kalian melihat contoh-contoh tumbuhan berbiji terbuka itu? Tentu kalian pernah makan emping, bukan? Itu adalah salah satu contoh tanaman berbiji terbuka. Pohon pinus, pakis haji, itu adalah salah satu contoh-contoh tumbuhan yang berbiji terbuka. Nah, bagaimanakah tumbuhan ini berkembang biak? Kita akan lihat dengan baik. Perhatikan. Tumbuhan gimnospermae adalah tumbuhan yang tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiospermae. Namun tumbuhan gimnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut dengan strobilus atau runjung. Tumbuhan pinus dan melinjo, di dalam satu pohon terdapat 2 jenis strobilus. Ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah dalam satu pohon. Artinya dia adalah tumbuhan berumah 2. Strobilus jantan yang terdapat mikrosporangia atau ruang-ruang spora. Di dalam sporangia itu ada sel-sel yang akan mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap, sedangkan strobilus betina yang tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil spora, di mana tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium atau kotak spora, dan sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Nah, jadi penyerbukan pada tanaman gimnosperma itu adalah jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari tersebut akan tertangkap oleh cairan yang terdapat pada lubang bakal biji. Cairan itu akan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke dalam bakal biji dan terjadilah pembuahan. Maka ini terjadi hanya 1 kali saja, maka disebut dengan pembuahan tunggal. Nah, begitulah perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae. Nah, bagaimana dengan tumbuhan gimnospermae yang lain? Misalnya pakis haji. Pakis haji itu bisa berkembang biak secara vegetatif juga. Nah, begitu juga pinus. Pinus itu memiliki tunas, yaitu pada akarnya itu bisa ditanam menjadi tanaman baru. Sedangkan
pakis haji, tunasnya itu disebut dengan bulbil. Ini juga dapat ditanam menjadi individu baru. Dengan kata lain, tumbuhan Gymnospermae ada yang berkembang biak dengan cara vegetatif, ada juga yang berkembang biak dengan secara generatif. Nah, begitulah perkembangbiakan pada paku. Nah, setelah kita melihat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji terbuka, kita akan melangkah kepada tumbuhan paku-pakuan. Tentu anak-anak ibu pernah melihat tumbuhan paku-pakuan, bukan? Nah, tumbuhan paku-pakuan ini masih ketinggalan dari tumbuhan berbiji. Kenapa? Karena paku-pakuan ini tidak memiliki bunga ataupun biji, tetapi dia berkembang biak dengan cara spora. Nah, kalau kamu perhatikan daun-daun pakis atau daun daripada paku-pakuan, misalnya suplir yang biasa ditanam di dalam pot, kita perhatikan di belakang daunnya itu ada bintik-bintik coklat kehitaman. Itu namanya adalah sorus. Di dalam sorus ini ada kotak-kotak spora, namanya sporangia. Di dalam kotak spora itulah terdapat spora. Jadi itulah alat perkembangbiakan pada paku-pakuan. Nah, paku-pakuan ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya suplir tadi yang biasa ditanam di dalam pot, pakis yang biasa dibuat untuk sayuran, dan juga paku tiang yang sekarang juga sering dibuat menjadi penghias taman atau penghias halaman. Nah, itulah contoh paku-pakuan. Nah, bagaimanakah paku-pakuan ini berkembang biak? Paku-pakuan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara vegetatif maupun secara generatif. Disebut dengan pergiliran keturunan. Dia satu tahap berkembang biak secara vegetatif dan satu tahap berkembang biak secara generatif. Nah, coba perhatikan bagan berikut ini. Nah, coba kita perhatikan ya. Tumbuhan paku dewasa, di belakang daunnya ada bintik-bintik coklat kehitaman, namanya sorus. Di dalam sorus ada kotak-kotak spora, namanya sporangium, yang di dalamnya ada spora. Spora-spora ini akan mengalami meiosis. Dia akan membelah secara meiosis dan akan menghasilkan spora. Apabila spora ini menemukan tempat yang cocok untuk dia, maka spora ini akan tumbuh menjadi protalium. Seperti pada gambar. Protalium ini sudah memiliki rizoid. Nah, sampai di sini dia masih perkembangbiakan secara vegetatif. Tetapi nanti protalium ini akan menghasilkan gametofit. Dia akan menghasilkan penghasil gamet, di mana protalium ini akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium ini akan menghasilkan ovum, sedangkan antheridium akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Nah, sperma-sperma ini akan bergerak masuk ke dalam ovum, ya, akan bergerak masuk ke dalam ovum, dan dia untuk pergerakan ini memerlukan air. Dengan adanya air, pergerakannya terbantu, dia sampai ke dalam archegonium, dan di situ dia akan melakukan fertilisasi dengan ovum. Hasil fertilisasi itu adalah zigot. Nah, kemudian zigot ini akan menghasilkan tumbuhan paku yang baru, ya, di mana protalium tadi akan menghasilkan tumbuhan paku yang baru, dan tumbuhan paku ini kembali tumbuh menjadi paku dewasa.
Itulah perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif pada tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan juga dapat berkembang biak dengan rizoma. Rizoma ini dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni paku-pakuan yang baru. Tentu kamu tahu rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Begitulah cara perkembangbiakan paku-pakuan. Nah, sekarang kita melanjut kepada perkembangbiakan lumut atau bryophyta. Lumut ini tentunya kita tidak asing lagi. Kalian sering melihat lumut di batu-batuan, pada tembok, dan di tempat-tempat lain. Nah, bagaimanakah perkembangbiakan pada lumut ini? Lumut ini juga melakukan perkembangbiakan secara generatif maupun secara vegetatif. Nah, kalau tadi tumbuhan paku-pakuan itu sudah menghasilkan apa yang disebut dengan spora. Nah, pada tumbuhan lumut juga dia sudah memiliki spora. Nah, bagaimanakah perkembangbiakan pada tumbuhan lumut? Kalian perhatikan bagan berikut ini. Nah, di dalam tubuh lumut pada satu individu memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Nah, hasil fertilisasi daripada sel sperma dengan ovum ini yang terjadi pada archegonium sama seperti kemarin pada paku-pakuan juga dibantu dengan air. Kemudian zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru yang dapat menghasilkan spora, dan apabila spora yang dihasilkan itu jatuh pada tempat yang sesuai, dia akan tumbuh dan berkembang. Maka tumbuhan yang akan tumbuh itu menjadi protonema. Selanjutnya protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut dan menghasilkan kembali sel kelamin. Nah, begitulah perkembangbiakan pada lumut. Nah, lumut itu juga dapat berkembang biak dengan vegetatif dengan menggunakan kuncup atau gemae, dengan melakukan fragmentasi, pemotongan bagian-bagian tubuh lumut, dan bagian tubuh yang terpotong akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, begitulah perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif pada tumbuhan lumut, pada tumbuhan paku-pakuan, dan pada tumbuhan berbiji terbuka. Nah, itulah contoh-contoh perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, anak-anak Ibu harap kalian pelajari ini dengan sungguh-sungguh. Catat di buku catatan kamu supaya nanti ketika kamu ujian, kamu akan bisa menjawab soal-soal dengan baik. Nah, itulah pelajaran kita pada siang hari ini. Selamat siang, selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kebersihan. Terima kasih. Salam sehat.